Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Alex di dalam studi pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang laporan laba, rugi, dan laporan neraca pada suatu dagang usaha atau bisa kita sebutkan usaha rumahan. Dan tentunya bagaimana supaya kita mengetahui bagaimana kita menyusun sebuah laba, rugi, dan neraca pada suatu usaha rumahan. Mari kita lihat. Misalkan pada tanggal 1 Maret 2020, Adara membuka usaha rumahan dengan nama Kios Adara Cipta Jaya yang bergerak di bidang makanan beku dan jasa pengantaran. Selama bulan Maret 2020, Kios Adara Cipta Jaya melakukan transaksi-transaksi keuangan sebagai berikut. Apa aja transaksi-transaksi yang telah dilakukan? Di sini ada sebanyak 13 transaksi yang telah terjadi, di mana ada kas, persediaan, piutang usaha, peralatan, utang dagang, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan retur pembelian, diskon pembelian, modal Adara, beban listrik, dan juga beban pulsa. Jadi semuanya ini telah diakumulasikan atau telah terdapat suatu nilai nominal dari setiap transaksi ini, di mana ada nilai neraca saldo sampai kepada laba rugi dan neraca yang telah disusun berdasarkan tabel lajur berikut. Dengan informasi yang ada di sini, kita akan bisa membuat laporan laba rugi dan juga selanjutnya membuat laporan daripada neraca. Ini kita bisa sebutkan dengan lajur tabel, karena dengan kita membuat tabel seperti ini, kita akan bisa melihat semua informasi atau semua kegiatan-kegiatan debit dan kredit yang terjadi pada suatu dagang usaha. Langkah-langkah membuat laporan laba rugi. Yang pertama, kita akan melakukan penjualan bersih, di mana penjualan sama dengan 2.740.000 dan retur penjualan sama dengan 355.000. Jadi untuk mendapatkan penjualan bersih, nilai daripada penjualan bersih, kita akan mengurangi 2.740.000 dikurang dengan 355.000, maka hasil dari penjualan bersih adalah dengan total 2.385.000. Langkah yang kedua adalah bagaimana kita untuk mengetahui pembelian bersih, di mana pembelian dengan nominal 1.500.000 dan retur pembelian dengan nominal 250.000, diskon pembelian 300.000. Jadi supaya kita mengetahui hasil daripada pembelian bersih adalah dengan mengurangkan 1.500.000 dikurang 250.000 dikurang dengan 300.000, maka kita dapatkan hasil totalnya menjadi 950.000, di mana pembelian totalnya menjadi 950.000. Langkah yang ketiga adalah kita akan mencari barang tersedia untuk dijual. Bagaimana mendapatkan hasil barang tersedia untuk dijual? Yaitu penambahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih yang tadi adalah yang ini ya, yaitu total 950.000, maka 2 juta ditambah dengan 950.000, maka total barang tersedia untuk dijual adalah 2.950.000. Dan lanjut kita akan ke langkah nomor 4. Bagaimana kita mencari harga pokok penjualan atau bisa kita katakan HPP, barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir, di mana persediaan akhir 1.950.000 dan barang tersedia untuk dijual yaitu dari langkah yang ketiga 2.950.000, maka total dari harga pokok penjualan atau HPP adalah 1 juta. Selanjutnya langkah kelima, kita akan mencari laba kotor. Bagaimana kita mencari laba kotor? Yaitu penjualan bersih dikurang dengan HPP. Penjualan bersih 2.385.000 dikurang dengan HPP 1 juta, maka nilai totalnya adalah 1.385.000. Dan lanjut ke langkah ke-6, untuk mencari laba bersih sebelum pajak, maka kita akan mengurangkan laba kotor dikurang dengan
total beban sebelum pajak, di mana laba kotor yang sebelumnya yaitu 1.385.000 dikurang dengan total beban sebelum pajak yaitu 270.000, maka totalnya adalah 1.115.000. Dan yang langkah ketujuh adalah laba bersih setelah pajak. Laba bersih sebelum pajak yaitu 1.115.000 dikurang dengan total beban pajak, ternyata total beban pajaknya adalah 0, maka totalnya adalah 1.115.000. Maka dari hasil semuanya itu kita bisa membuat suatu laporan laba rugi, yaitu penjualan dimana dengan besar 2.740.000 dan retur penjualan 355.000. Maka ketika itu dikurangkan dari penjualan dikurang dengan retur penjualan, maka kita mendapat dengan total 2.385.000. Lalu bagaimana kita mencari pembelian bersih? Pembelian bersih yang ini kita akan mengetahuinya dari persediaan awal dengan 2 juta, pembelian dengan nominal 1.500.000, dan juga retur pembelian dengan nominal 250.000 dan dengan diskon pembelian sebesar 300.000. Nah, ini 550.000 ini kita dapatkan dari penjumlahan retur pembelian ditambah dengan diskon pembelian 250.000 ditambah dengan 300.000, maka kita dapatkan hasil menjadi 550.000. Dengan begitu pengurangan dari pembelian 1.500.000 ini dikurang dengan 550.000, maka kita dapatkan hasil 950.000. Ini adalah menjadi pembelian bersihnya. Lalu kita akan lanjut. Di sini ada barang tersedia untuk dijual yaitu 2.950.000. Dari mana kita dapat ini? Yaitu total penambahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, yaitu maka total darinya itu menjadi 2.950.000. Sedangkan persediaan akhir yang kita telah lihat dari langkah-langkah yang sebelumnya yaitu 1.950.000, maka 2.950.000 dikurang dengan 1.950.000, maka total yang harga untuk HPP nya menjadi 1 juta. Ini menjadi HPP nya menjadi 1 juta. Lalu bagaimana menentukan laba kotor? Untuk mendapatkan laba kotor yaitu penjualan bersih dikurang dengan HPP, maka tadi penjualan bersihnya ada berapa? Ada dengan 2.385.000 dikurang dengan 1 juta, maka hasil HPP nya menjadi 1.385.000. Dengan begitu kita akan mengetahui bagaimana berapa laba bersih dari kios Adara Cipta Jaya, yaitu 1.385.000 dikurang dengan jumlah total dari beban, yaitu tadi ada beban listrik 150.000, beban pulsa 120.000, ditotalkan menjadi 270.000. Maka 1.385.000 dikurang dengan 270.000 menjadi total 1.115.000. Ini sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita susun tadi. Inilah menjadi contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan membahas, saya akan menunjukkan tentang laporan berikut neraca kios Adara Cipta Jaya periode 1 Maret 2020. Jadi di sini saya sudah tulis yang mana aset, yang mana liabilitas, dan yang mana ekuitasnya. Aset terdiri dari dua macam, yaitu aset lancar dan aset tetap, dan kasnya ada di 1.500.000, persediaan usaha di 1.950.000, dan piutang usaha ada di 2.500.000, dan pada aset tetap yaitu ada terletak pada peralatan, di mana peralatan berjumlah 6.500.000, maka total dari keseluruhan ini semuanya menjadi 10.950.000.
Lalu lanjut kita ke liabilitas atau utang. Utang usahanya adalah 650.000. Ini menjadi liabilitas atau kita sebut sebagai utang, dan juga ekuitas atau kita sebut modal. Modalnya ada 8.500.000. Maka ketika kita totalkan semuanya ini, liabilitas dan ekuitas modal adalah menjadi 9.150.000. Demikian contoh dari laporan laba rugi dan neraca dari saya. Terima kasih.